Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya kami dari kelompok terakhir dengan saya Aditya Ramadan dan beberapa anggota yang lain. Saya Dalian Utami. Saya Alvira Sofian. Jadi hari ini kami akan membahas tentang tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pusat. Tujuan presentasi kali ini adalah untuk menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya adalah menyebutkan landasan hukum otonomi daerah. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum itu, kita mulai dengan pendahuluan diri pengantar. Jadi, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan desentralisasi, di mana pemerintahannya itu dibagi menjadi dua, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Keduanya ini saling bekerja sama dan memiliki perannya masing-masing. Tujuannya sudah sangat jelas, yakni untuk melakukan pelayanan yang efisien dan lebih efektif. Selanjutnya, konsep desentralisasi artinya kekuasaan itu tidak semuanya dipegang pemerintah pusat. Sebagian diberikan ke daerah supaya pelayanan pemerintahan lebih cepat dan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dan dibagi dua. Yang pertama, pusat pemerintah nasional, yaitu presiden dan menteri. Yang kedua, daerah seperti provinsi, kabupaten kota, kabupaten dan kota. Contohnya yang dipegang oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Hubungan struktural. Hubungan struktural berarti hubungan dalam susunan jabatan dari pusat ke daerah. Pemerintah pusat seperti presiden dan menteri memberikan kebijakan kepada gubernur dan dilaksanakan oleh wali kota atau bupati. Hubungan struktural bersifat hierarkis, yang artinya pusat memiliki wewenang lebih tinggi dibanding daerah. Jadi hubungan struktural yaitu soal tentang susunan jabatan, siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Pemerintah pusat punya posisi lebih tinggi daripada daerah. Daerah tunduk kepada pemerintah pusat. Contoh susunan jabatannya yaitu seperti presiden kepada menteri, kemudian kepada gubernur dan kepada bupati atau wali kota. Artinya perintah dari presiden bisa diteruskan ke menteri, lalu ke gubernur, lalu sampai ke bupati atau wali kota. Intinya ada jalur komando yang harus diikuti. Selanjutnya hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini lebih kepada kerjasama antara pusat dan daerah. Daerah mengatur urusan lokalnya dengan ini, sementara pusat memberikan arahan umum supaya semua tetap berjalan dengan tujuan nasional. Jadi hubungan fungsional ini soal kerjasama antara pusat dan daerah, bukan sekedar perintah. Daerah punya hak untuk mengurus urusan lokal sendiri, misal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tapi tetap dalam koridor yang ditetapkan pusat. Pusat tidak selalu mengatur ini, tapi memastikan supaya kegiatan daerah tetap mendukung jalan tujuan nasional. Sikapnya, pusat itu yang mengarahkan dan daerah itu yang menjalankan sesuai daerah masing-masing. Selanjutnya landasan hukum otonomi daerah. UUD 1945 pasal 18. Negara kita negara kesatuan, tapi ada berbagai wewenang ke daerah. UU nomor 23 tahun 2014 lebih rinci soal bagaimana daerah diberi wewenang. 3 prinsip. Desentralisasi, daerah pegang kendali hukum sendiri. Dekonsentrasi, tugas dari pusat disimpangkan ke pejabat di daerah. Tugas pembantuan, daerah membantu tugas pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Jadi
Jadi otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah atau bisa disebut provinsi, kabupaten, dan kota. Otonomi daerah ini untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri. Jadi otonomi daerah itu kayak daerah boleh mengurus dirinya sendiri tanpa harus selalu menunggu perintah pusat. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu hubungan struktural. Hubungan struktural itu seperti susunan jabatan dari atas ke bawah. Jadi hierarkis seperti yang dijelaskan oleh Mas Syafiq. Selanjutnya adalah hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini lebih inti ke arah kerjasama antara pusat dan daerah. Ya ini kayak berfungsi untuk saling mengikat gitulah. Selanjutnya otonomi daerah itu seperti yang saya tadi jelaskan, otonomi daerah adalah suatu seperti sistem yang mengatur daerahnya sendiri. Demikian kesimpulan yang telah saya berikan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.